Tadi kita Mirzadi ke rumah sakit karena organ vitalnya rusak. Terasa seperti nikmat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat dariku. Dia seperti nikmat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepadanya. Ada orang kelihatan seperti punya kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya nikmat diabadikan dalam sejarah tapi Allah melaknatnya? Banyak. Contohnya siapa? Firaun. Contohnya siapa? Qarun. Bukankah Qarun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup kena likuifasi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya tapi terkubur bersama Firaunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa tapi hancur ditelan oleh kehidupan bumi? Jadi Anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fata morgana, pengen ikut seperti nikmat mereka tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Quran itu indah, cuman baca satu huruf, harokatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Jadi kalau dibaca ghaira, saya nggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat padahal dia salah dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, siapa orang-orang ini? Yang kelihatan nikmat tapi tidak Allah sukai, yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat, atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu. Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم. Dengan keterangan kalimat ini baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua yang membaca ayat ini, ya, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah, ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, wal istiqamah wat ta'ah, orang-orang yang istiqamah, yang taat. Jadi Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang yang dapat hidayah, 4 golongan tadi. Ya, kemudian wamtithali awamirihi, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari 4 tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, wa zawajiruhu ghairi siratal maghdubi alaihim, dan sekaligus dengan kalimat ini meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Atau memang ada juga yang tidak nyaman tapi juga dilaknat. Wah, ini yang paling menyedihkan. Sudah hidup gak enak, langsung dicela juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adalu anhu. Pertama kata Allah, ini berlaku hukum umum bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sudah nggak jelas. Ini tolong dilihat, orang nggak jelas tuh begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Baik. Masya Allah, tulisan gak jelas, gak enak, ya kan? Baik. Wajah gak jelas, gak enak juga, ya kan? Keterangan gak jelas, gak nyaman, ya? Orangnya gak jelas. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Satu, kata Allah, ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya ghairil maghdubi atau ghairal maghdubi alaihim. Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Benci manusia dia udah susah, dibenci Allah melari kemana? Ghairi, atau dibaca ghaira, saya tanda kurung, al-maghdubi alaihim. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Ibnu Katsir atau Al-Qur'anil Azim, mengatakan ini pertama punya ciri umum. Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang doyan cari sensasi. Bahkan tak jarang, aksi Nikita Mirzani juga menjadi kontroversi. Tak hanya itu saja, artis sensasional ini juga doyan blak-blakan tanpa sensor. Dalam seperti pengakuannya di YouTube, Melanie Ricardo pada Minggu 7 Juni 2020 lalu. Melansir dari Grid Pop ID, secara belak-belakan Nikita Mirzani mengakui jika dirinya pernah melakukan operasi pada Miss V. Hal ini dilakukan wanita yang kerap disapa Nyai itu agar organ intimnya tetap kejang. Tapi ternyata tak hanya sekali ia masuk ke ruang bedah. Ternyata sempat ada momen ketika Nikita Mirzani ke rumah sakit karena organ vitalnya rusak. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit setelah tak ada respon ketika dibangunkan. Tak hanya usus buntu, Nikita pun terkena penyakit MAH yang cukup serius. Jalani operasi, Nikita masih merasa bersyukur lantaran perutnya tak terkena pisau bedah dokter. Sampai kaget lihat hasil endoskopi, Nikita Mirzani kaget bahwa ususnya sudah dalam keadaan parah. Nikita Mirzani mengatakan bahwa penyebab usus buntu lantaran asupan makanan yang tak dijaga. Sebagai informasi, penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Melansir dari Mayo Clinic via kompas.com, radang usus buntu menyebabkan rasa sakit di perut bagian bawah badan. Pada kebanyakan orang, rasa sakit ini bermulai dari sekitar pusar, lalu bergeser ke perut kanan bawah. Meski siapa saja menderita usus buntu, tapi paling sering terjadi pada orang berusia 10. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang doyan cari sensasi. Bahkan tak jarang, aksi Nikita Mirzani juga menjadi kontroversi. Tak hanya itu saja, artis sensasional ini juga doyan blak-blakan tanpa sensor. Dalam seperti pengakuannya di YouTube, Melanie Ricardo pada Minggu 7 Juni 2020 lalu. Melansir dari Grid Pop ID, secara blak-belakan Nikita Mirzani mengakui jika dirinya pernah melakukan operasi pada Miss V. Hal ini dilakukan wanita yang kerap disapa Nyai itu agar organ intimnya tetap kejang. Tapi ternyata tak hanya sekali ia masuk ke ruang bedah. Ternyata sempat ada momen ketika Nikita Mirzani ke rumah sakit karena organ vitalnya rusak. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit setelah tak ada respon ketika dibangunkan. Tak hanya usus buntu, Nikita pun terkena penyakit MAH yang cukup serius. Jalani operasi, Nikita masih merasa bersyukur lantaran perutnya tak terkena pisau bedah dokter. Sampai kaget lihat hasil endoskopi, Nikita Mirzani kaget bahwa ususnya sudah dalam keadaan parah. Nikita Mirzani mengatakan